Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, kami dapat melakukan semuanya. Dan Tuhan memberikan kami kemenangan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, dan berikan kami hikmat untuk mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan khususnya Amsal 12 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan mulut kita mempunyai dampak dalam kehidupan. Ucapan seringkali dianggap sepele, sehingga kita punya kecenderungan sembarangan dalam berkata-kata, tanpa mempertimbangkan terlebih dulu apa yang terucap dari bibir kita. Padahal setiap kata, sekecil apapun, mempunyai makna dan pengaruh serta didengar oleh Tuhan. Dalam ruangan pengadilan, setiap orang, mulai dari terdakwa, saksi, pengacara, jaksa dan hakim, sangat berhati-hati dalam mengeluarkan kalimat. Setiap kata yang diucapkan adalah kata-kata pilihan yang sudah dipikirkan segala konsekuensi dan efeknya. Di kehidupan kita setiap hari, jangan terbiasa berucap yang bohong. Mari ucapkan perkataan yang jujur dan sesuai dengan kenyataan. Sebab kebohongan hari ini bisa terbongkar tanpa disadari di waktu yang kemudian. Mengapa, saudara? Karena kebohongan tidak dapat dihafalkan terus-menerus. Yang diingat oleh otak adalah fakta. Maka ucapan bohong hari ini akan nyata sebagai dusta di kemudian hari karena ketidaksinkronan dalam ucapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 12 ayat 13 ini tertulis, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Apa saja yang termasuk dengan pelanggaran bibir? Di antaranya adalah kebohongan, fitnah, gosip, saksi dusta, sumpah serapah, kutuk, caci maki, hoax, ujaran kebencian, dan sebagainya. Jangan kita mengira bahwa tidak akan ada efek terhadap perkataan kita yang sia-sia, saudara. Mari jadi orang-orang yang benar yang menjaga setiap perkataan. Bila kita tidak tahu, lebih baik katakan tidak tahu. Jangan malu untuk kelihatan bodoh. Yang penting kita hidup benar. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 22 dari Amsal 12 ini tertulis, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Mari kita jangan jadi orang yang dipandang keji di hadapan Tuhan. Setialah dalam sikap, perbuatan, dan juga perkataan kita agar kita dikenannya. Ada sebuah quote mengatakan, pilihan yang kita ambil akan menjadi sebuah tindakan. Tindakan kita akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi gaya hidup. Supaya kita memiliki gaya hidup jujur dalam berkata-kata, mulailah dari hal-hal kecil dan jadikan itu sebagai tindakan kita yang pada akhirnya menjadi cara hidup kita yang apa adanya. Satu lagi, saudara, pelanggaran bibir yang perlu kita ketahui dan hindari adalah penyangkalan kepada Tuhan. Dalam Matius 10 ayat 33 Tuhan Yesus berkata, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hatilah
Jangan sampai ucapan bibir kita menunjukkan kemurtatan. Jaga hati dan iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Berimanlah terus sampai akhir kepada Tuhan Yesus dan teruslah hidup dalam kasih karunia-Nya. Dalam Amsal 12 ayat 28 dikatakan, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Mari sekali lagi saudara, jaga perkataan kita, agar kita senantiasa dikenan oleh-Nya. Dan biarlah hati serta mulut kita senantiasa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kembali kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami nasihat firman Tuhan, untuk kami menjaga perkataan kami selalu benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyadari lewat kebenaran firman-Mu bahwa setiap perkataan dari bibir kami mempunyai dampak dalam kehidupan kami. Engkau mendengar setiap ucapan kami. Tidak ada satupun yang meleset dari pendengaran-Mu. Karena itu kami menyadari dan berkomitmen ya Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran. Kami mau mengatakan kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur, dan menghindari segala dosa dari perkataan. Tolong kami Roh Kudus, tuntun kami selalu, supaya kami melangkah dalam kesadaran penuh, untuk tetap selaras dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam tidur kami, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi setiap dari kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah atau di rumah sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami mohon campur tangan Tuhan, memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi setiap mereka. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya di dalam Engkau selalu ada kemenangan dan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.